Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat jamaah, para tokoh masyarakat, para ustadz, bapak ibu, serta para remaja yang berbahagia, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur senantiasa hanya tertuju pada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Dialah zat satu-satunya zat yang berhak menerima pujian dan ungkapan syukur. Karunia dan rahmatnya lebih banyak kita nikmati, hidayah serta inayahnya telah banyak sama-sama kita rasakan. Salam dan salawat semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang taat mengikuti ajaran-ajarannya sampai akhir hayat. Sahabat jamaah yang berbahagia, izinkan kami atas nama Panitia Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah menyampaikan beberapa informasi yang sesungguhnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut. Pertama, kebijaksanaan pemerintah COVID-19 dan penanggulangannya. Kedua, pelaksanaan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Tiga, program-program kegiatan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan mewabahnya penyakit virus corona pandemi di seluruh jagat raya, tidak terkecuali di negeri kita tercinta Indonesia, khususnya di ibu kota DKI Jakarta yang telah menyebar ke berbagai pelosok. Upaya pencegahan untuk tidak lebih meluasnya wabah tersebut, maka pemerintah telah menerbitkan berbagai bentuk aturan, ketentuan dengan membentuk unit gugus tugas penanggulangan bencana COVID-19 melalui berbagai langkah antara lain. Diwajibkannya masyarakat untuk melaksanakan social physical distancing yang pada intinya bahwa setiap individu tidak boleh berkerumun dalam jarak dekat sebagaimana dianjurkan dalam protokol tata cara yang ditetapkan pemerintah. Sejalan dengan ketentuan pemerintah tentang PSBB yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah, maka daerah khusus ibu kota Jakarta telah menerbitkan peraturan gubernur nomor 33 tahun 2020 tentang kewajiban melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Artinya, pemerintah berusaha lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit COVID-19 yang perkembangannya saat ini begitu mengkhawatirkan, bahwa cara yang paling dianggap efektif dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan pelaksanaan PSBB. Namun ternyata di DKI hingga saat ini masih menjadi pusat penyebaran dengan jumlah kasus positif mencapai angka 3.000-an lebih dengan kematian mencapai 280-an. Sementara yang dianggap menjadi penyebabnya salah satunya adalah kurangnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut di atas. Misalnya, setiap individu seharusnya menjaga jarak bila ingin bersosialisasi satu dengan yang lainnya, mengikuti protokol tata cara. Ternyata masih banyak juga orang-orang yang melanggar dan pada umumnya terjadi di pasar-pasar, mal-mal, dan sebagainya. Hal-hal lain, kita mengetahui bahwa mudik atau tradisi pulang kampung telah menjadi kegiatan tahunan yang melekat dalam masyarakat, terutama menjelang tibanya Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, di mana jumlah mobilitas pergerakan warga ternyata banyak menggunakan transportasi publik. Itulah juga yang berpotensi sebagai media penyebaran virus. Oleh karena itu, agar kemungkinan penyakit virus COVID-19 tidak semakin meluas lagi, paling tidak bisa menahan penyebarannya,
Seyogianya mari kita ikuti dan laksanakan aturan yang dikeluarkan pemerintah dan berupaya menahan diri untuk tidak pulang ke kampung dengan penuh kesadaran. Tetap di rumah saja, bersabar dan berdoa. Insya Allah kita mendapatkan perlindungannya. Dan dalam waktu tidak terlalu lama, kita bisa menikmati pengganti hari besar lain, yaitu kita dapat menikmati Hari Raya Idul Adha, Idul Kurban pada tanggal 31 Juli 2020. Sahabat-sahabat jamaah yang mudah-mudahan dikasihi Allah, berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan PSBB, maka Ramadan 1441 Hijriah tahun ini dengan tidak mengurangi pelaksanaan ibadah Masjid As-Salam Joglo tentu berpedoman dengan peraturan pemerintah. Jika Ramadan dan Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya, tahun lalu, ibadah sholat 5 waktu berjamaah sampai dengan tarawih berjamaah berjalan dan dilaksanakan lebih leluasa, maka pada tahun ini Ramadan 1441 pelaksanaan ibadah sholat berjamaah dan lainnya ditiadakan. Namun pada siang hari sampai dengan batas waktu Isya, Masjid As-Salam Joglo membuka waktu terbatas bagi para musafir untuk beribadah sebagai bagian daripada upaya kami dalam menghidupkan bulan Ramadan. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imana ghufira lahu mata qaddama min dambi." Artinya, barang siapa menghidupkan bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita mampu memanfaatkan momentum Ramadan tahun ini walaupun dalam suasana memprihatinkan. Kita beribadah tahun ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita berharap semoga menjadi orang-orang yang diampuni segala dosanya, bebas dari neraka dan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun untuk program kegiatan Ramadan 1441 Hijriah telah dibentuk Panitia Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan nomor 012/SK/Yas /3 Rumami /2020 tanggal 30 Maret tahun 2020. Kami atas nama panitia telah menyusun berbagai program kegiatan Ramadan tahun ini. Namun dengan adanya peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 tentang aturan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dengan segala konsekuensinya terjadi pengurangan dan telah kami susun program-program antara lain. 1. Sholat bagi musafir, artinya bagi mereka para musafir yang dalam perjalanan pulang ke rumah yang melakukan ibadah sholat tapi mempunyai waktu terbatas. Panitia masih memberikan ruang atau paling tidak mereka yang ingin menggunakan toilet. 2. Memberikan fasilitas untuk berbuka puasa bagi musafir yang berpuasa dan sholat di Masjid As-Salam. 3. Santunan anak yatim dan duafa adalah bukti peduli kami, pengurus Yayasan As-Salam Joglo, ikut serta memberikan bantuan terhadap anak asuh di sekitar lingkungan komplek. 4. Memberikan santunan pada mereka warga sekitarnya yang berdampak kehidupan sosial ekonomi akibat penyakit COVID-19. Kami sampaikan langsung kepada yang bersangkutan sesuai protokol tata cara yang wajib ditaati. 5. Memberikan kepada petugas paket jaga dan marbot setiap hari pada saat berbuka dan sahur sebanyak 18 paket nasi kotak. 6. Melaksanakan kegiatan pembagian takjil berkeliling di sekitar area Masjid As-Salam Joglo. 7. Membuat konten ceramah, kultum, tadabur, dan tadarus melalui YouTube channel Yayasan As-Salam Joglo. 8.
melaksanakan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak, fidyah, dan sodakoh. Penyaluran dana tersebut akan kami berikan kepada para mustahik di lingkungan Masjid As-Salam Joglo dan sekitarnya. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan. Semoga para sahabat jemaah senantiasa mendapatkan lindungan, mendapatkan rahmat dan keberkahan serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami panitia dan pengurus beserta jajaran mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan serta kehilapan dalam penyampaian informasi. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan selamat berpuasa dan melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.